ini tugas banyak lagi nih. Ada kirim tugas baru lagi nih dosen. Ini sholat tentang apa nih? Wih, soal ngeri. Kuliah online begini nih, tiba-tiba kirim tugas begini, ini kaget-kaget saya kirim tugas begini. Bagaimana ini bisa? Mengenai lembaga tata kelola dan kontrol atas korupsi. Saya tidak mengerti kalau bicara-bicara mengenai korupsi. Siapa teman saya yang bisa biasa-biasa, maksudnya yang biasa ngomong tentang korupsi teh? Saya telepon Rimba, saya hari diskusi dengan dia, bisa lah. Pasti dia mengerti sedikit lah mengenai lembaga-lembaga korupsi ini. Saya telepon dia, nomor di mana lo? Pasti lagi tidur. Halo, Eza. Oh, Eza marah lo ya. Saya ada perlu dengan Eza nih. Kebetulan ada tugas baru nih dari Rusia di saya sendiri di kos, saya bisa kerja sendiri lah. Eza bisa bantu saya kok. Tolonglah. Mengenai korupsi, saya yakin lah Eza pasti mengerti sedikit lah mengenai korupsi itu. Tidak banyak, hanya 3 pertanyaan sebentar kok. Saya mengerti sedikit tapi maksudnya perlu diskusi juga tuh, siapa tahu bisa tambah-tambah dari Eza sebentar. Saya ke Eza sekarang ya. Oke, Eza sendiri kah? Mau baik. Oke, OTW. Baik sih. Rimba sendiri. Diskusi berduaan kan enak itu, konsentrasinya enak. Rimba so. Mas ya. Rimba ada kok. Ada. Halo Rimba. Oh iya bukan. Malam kata. Malam. Masuk. Oke kok. Wih, mulai. Mare. Eza. Duduk. Dengan siapa? Hah? Dengan siapa? Sendiri Sini, saya tadi kok. Itu ah. Hah? Itu di mana sih? Metal pekerja. Susah nih. Susah 1 bulan tak ketemu lagi dia. Oh, Gara-gara pada ini. Pada ini. Saroja. Seroja. Serangan roh jahat. Wih. Hei, Kau masih bagus ya? Kosbay. Masih baik ya? Iya. Ada yang apa kok maksudnya? Yang roboh kok apa kok yang hilang apa? Ada. Apa? Memperasaan dia. Oh my god. Perasaan cuma baru lagi nih. Bahaya ini jauh. Saya tadi main gila sama nih. Lu juga main tua masih setia dan lu bisa jangan lagi. Terus ini hari tadi ada buat apa sih? Di kos kan? Soalnya tadi di kos para kerja tugas ini. Masuk habis tadi. Saya tugas banyak nih. Lu ini konsul ini apa? Kau lu punya apa? Proposal di dosen ini apa? Pembimbing. Saya belum ke situ aja. Kalau apanya judulnya sudah tapi sudah selesai. Sudah selesai juga tapi susah di latar belakang tuh. Memang. Apalagi online begini kan. Iya. Susah loh emang konsul susah. Pasti kita juga mengerti dengan dosen kan mereka juga punya urusan banyak tuh. Iya. Apalagi bencana begini nih, terjaringan error, listrik error, masih pokoknya banyak halangan sama online ini. Iya. Bencana begini nih. Makanya. Apalagi teman-teman yang ada di daerah-daerah yang terdampak bencana itu, di Flores Timur tuh mereka juga, apalagi mereka tidak ada hubungan, maksudnya tidak ada apa lah, telepon yang mereka sudah putus lah. Jaringan susah di sana. Semoga orang baik-baik di sana. Puji Tuhan lah. Kemarin saya telepon ada teman satu itu, saya telepon dia, bagaimana di sana kabar? Dia bilang enak. Di Lombata itu, dia bilang suhu aman di sini, listrik suhunya lah. Bagaimana di Kupang? Saya bilang, ya sudah listrik sudah enak, jaringan sudah enak. Paling baik lah. Susah ya. Terus lu punya ini apa? Maksudnya ini lu punya tugas ya, lu ada mau ngomong nih betul, mau tanya di beta tuh tentang apa kira-kira? Tadi nih tiba-tiba kan dosen kirim tugas nih kan? Online nih. Dari? Saat duduk tengah adik kau sendiri nih, sangat bingung lah ini mengenai korupsi ini, yang macam soal itu hari lah, yang saya minta diskusi dulu mengenai korupsi, tapi ini lain soalnya. Ini suratnya lembaga tata kelola dan kontrol atas korupsi itu tidak topiknya. Yang jadi pertanyaan di sini itu apa itu lembaga, maksudnya lembaga yang dalam mengatasi korupsi itu lembaga apa maksudnya yang
tata kelola dengan yang mengontrol korupsi itu bagaimana? Jadi secara langsung saya Langsung beta atau ada urusan lain? soalnya saya ada Saya boleh maksudnya saya minta waktu sedikit ya. Waktu sedikit. beta bisa jawab lu. Saya tahu, saya yakin lah lu bisa, maksudnya lu mengerti akan korupsi. Kamu bisa korupsi gitu. Tapi abis ini lu beli kopi ya. Oh iya, mana Oke. Jawab ini dulu. Rokok juga. Menggila saya. Jadi begini ya, lembaga untuk mengatasi korupsi. Kan kau bisa tahu di sini kan di Indonesia ini kan, terkhususnya di Indonesia ada lembaga penegak hukum. Di dalam lembaga penegak hukum tuh bisa kita lihat di situ ada kepolisian, ada banyak. Saya tahu. Rekam sih. Rekam Saya bawa buku dari rekam ya. Jadi bisa kita lihat di situ lembaga kepolisian, ada banyak lembaga di situ. Tapi yang dikhususkan untuk menindak korupsi ya, di situ ada lembaga KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi KPK itu ditugaskan secara khusus untuk mengatasi korupsi dengan berbagai cara. Ini KPK itu diperuntukkan untuk bisa melihat selak-selak orang yang melakukan korupsi, terutama orang yang berada dalam posisi dia punya jabatan bagus seperti di kementerian, di birokrasi. Banyak, pokoknya banyak bisa kita lihat di situ. Memang ini Indonesia ini kan negara yang korupsi juga tuh. Iya, itu termasuk nomor berapa yang tertinggi tuh di dunia. Itu yang menjadi. Itu harus KPK harus peran penting gitu. Iya, KPK harus lebih giat dalam meningkatkan pekerjaan mereka. Kebanyakan di sini kan yang korupsi ini kan mereka yang punya kekuasaan. Iya, mereka yang punya jabatan itu mereka menggunakan kekuasaannya itu. Yang saya lihat sih mereka menggunakan jabatan itu untuk melakukan tindakan itu juga. Memang tidak semua juga, ada segelintir orang itu kan realita. Dari mana kita tahu? Kita sebagai masyarakat kecil tahu karena ada yang tertangkap betul. Dari situ kita tahu bahwa mereka itu melakukan tindakan seperti itu. Mereka tidak sayang masyarakat kemana aja. Iya. Dan beta juga kasihan dengan orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu tuh. Di mana belum pemikiran di saat orang sudah semakin tambah miskin, masyarakat tambah miskin, dan dong semakin kaya. Itu beta sedih, beta lihat dong punya perilaku seperti itu tuh. Tidak ada akhlak gitu. Apalagi pada saat bencana begini kan, bencana begini juga kan pasti ada segelintir orang yang mengambil kesempatan. Dong menggunakan kekuasaan untuk bisa melakukan tindakan korupsi ya. Itu yang harus diantisipasi oleh ketemu punya KPK. Apalagi kemarin ini kan pas pada Seroja ini kan, itu dari pusat itu Menteri Sosial itu memberikan sumbangan yang banyak juga tuh kepada masyarakat NTT ini. Tapi sumbangan itu kan tidak diberi langsung ke masyarakat tuh, lewat yang punya jabatan, lewat tuh. Dari pusat kan ke provinsi, dari provinsi ke kecamatan, ke kabupaten, baru ke kecamatan. Nah saya yakin lah pasti ada orang-orang tertentu lah yang ambil sedikit. Makanya itu di situ tuh kan dibutuhkan peran dari KPK untuk meneliti baik-baik di situ. Terus saya tanya aja nih, sebagai masyarakat nih, apa yang Eja mau katakan kepada KPK, dukungannya kepada KPK? Beta yang bersyukur dan beta di sini terus sangat bersyukur karena ada KPK, dan beta sangat mengakui punya kinerja selama ini sangat bagus. Dan dari kinerja ini justru membuka mata masyarakat agar masyarakat ini bisa lebih peka terhadap hal-hal yang dilakukan oleh kepala-kepala pemerintahan. Tanpa kau sadari dong ada melakukan korupsi. Situ beta sangat salut terhadap KPK. Kasihan kita sebagai masyarakat kecil nih kan. Padahal kalau bencana begini kan masyarakat kecil seperti kita ini kan perlu sentuhan dari pemerintah tuh. Sentuhan berupa maksudnya makanan, makanan, minuman, obat-obatan, pakaian. Itu buat pengungsian aja. Itu sangat membutuhkan itu tuh. Mudah-mudahan nih untuk ke depan nih tidak ada lah ya oknum gitu. Oknum mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti jadi ini. Kita harus support KPK itu tentu bagus itu. Saya ngerti juga saya. Thank you itu. Terus yang kedua ini saya masih bingung ini nih. Maksudnya itu di Indonesia ini kan tidak akan maksudnya susah untuk terhindar dari korupsi ya. Maksudnya ini bagaimana cara kita untuk mengontrol diri kita supaya terhindar dari korupsi, bagaimana itu? Di sini mengontrol. Karena korupsi ini kan sangat
ini tergantung dari kita punya diri sendiri. Di sini diperlukan dari kotong diri itu kontrol sosial. Nah, dari kontrol sosial itu bisa kotong tahu bahwa karena ini sangat-sangat menggoda. Di sini menjadi godaan. Bisa kotong lihat masa siapa pasti dia lihat uang banyak, pasti dia akan tergoda, tergiur. Tapi itu kembali pada kotong diri sendiri, dari kotong pun dalam hati dan kotong punya pemikiran tuh, kotong harus selalu menanamkan budaya anti korupsi dari kotong diri, bahwa korupsi itu tindakan yang sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat tidak manusiawi. Di saat kotong melakukan itu pasti kotong bisa mendapatkan berbagai macam-macam masalah yang terjadi. Pertama itu pasti kotong akan ditangkap toh. Kalau diketahui pasti kotong pasti ditangkap dan dipenjarakan dan dihukum seberat-beratnya. Itu bahaya kawan. Jadi itu sangat penting agar kotong menanamkan nilai-nilai dan budaya anti korupsi dari kotong punya diri. Korupsi ini aja, yang kebanyakan yang melakukan korupsi ini kan mereka yang punya jabatan tuh. Jadi sebagai masyarakat, sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, bagaimana pesan Eja untuk kepada mereka yang punya jabatan sekarang, supaya jangan melakukan korupsi ini kan. Tentunya kita himbau tuh pesan-pesan kita. Kalau dari beta nih, beta hanya butuh satu dari ini dari para kepala-kepala pemerintahan nih. Bagus aja. Terima kasih banyak aja. Bisa mengerti nih, lu jelas. Maksudnya kalau saya duduk sendiri tadi di rumah nih pasti saya bingung, saya kerja ini maksudnya ini rekaman sebentar kan saya sampai di rumah kan saya dengar tuh, maksudnya saya mengerti sedikit apa salah macam. Tadi yang jelaskan Eja tadi, saya terima kasih banyak atas penjelasannya. Itu gunanya teman kawan. Jadi kalau lu ada susah apa-apa datang di beta, pasti beta. Pas beta ada susah pasti beta akan piluju. Saling butuhkan mutualisme itu. Makasih kawan. Oke. Mantap ya. Bisa masuk ada ya. Ini sambil kopi lah. Tunggu saya beli kopi. Oke, makasih. The next day.